Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Negeri Ciberem, yang terhormat Bapak Ibu Guru KPU yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, puji syukur yang tiada hingga atas kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi untuk Bapak Toto dan Pak Dadan dalam PKB PJOK. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Toto dan Pak Dadan sebagai peserta, sebagai pelaku dari kegiatan ini. Tapi sebelumnya ada sedikit sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Untuk itu, Ibu Kepala dipersilakan memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat diseminasi dari peserta PKG dari SMP Negeri 2 Ciberem, yaitu Pak Toto dan Pak Dadan. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang telah membagi salam sehingga kita masih tetap dalam hidayah. Kemudian juga terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah menghadiri kegiatan diseminasi ini, di mana kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG, yaitu pengembangan kompetensi guru PJOK yang akan disampaikan oleh Pak Dadan dan Pak Toto, di mana beliau berdua sedang mengikuti kegiatan pelatihan kompetensi PJOK di secara daring ya Pak, secara daring dan luring, luringnya di yang luringnya di SKB sebagian besar dilaksanakan secara daring. Untuk kegiatan ini dilaksanakan secara luring sehingga Bapak Ibu perlu memperhatikan, menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Toto dan Bapak Dadan. Semoga kompetensi Pak Toto dan Pak Dadan menjadi lebih baik lagi, di mana Bapak Toto dan Pak Dadan juga kita semuanya sebenarnya dituntut untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi untuk mendidik putra-putri kita di sekolah. Semoga tujuan pemerintah untuk selalu mengupgrade kompetensi guru-guru, semua guru berhasil dengan baik, terlaksana dengan baik. Selamat menyimak Bapak Ibu nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Dadan dan Bapak Toto melalui diseminasi kegiatan PKG PJOK pada tahun 2024. Silakan, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala atas sambutan yang telah diberikan. Untuk menghemat waktu, kita pada acara inti penyampaian diseminasi dari Bapak Toto mungkin yang pertama. Untuk itu Pak Toto dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ke Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah sudi hadir menghadiri acara ini, meninggalkan aktivitas rutin yang setiap hari Bapak Ibu laksanakan, terutama ke kelas. Jadi saya mohon maaf. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu tugas dari kegiatan yang sedang saya ikuti, yaitu PKG PJOK angkatan pertama di Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang hampir 2,5 bulan saya ikuti, baik itu luring maupun daring. Di sini saya akan mempunyai ide atau mempunyai rancangan atau rencana tindak lanjut di sekolah kita itu
ingin melaksanakan senam Sabtu sehat. Kalau hari Senin kan hari Selasa ya, hari Rabu, hari Kamis ada kegiatan sholat duha, kemudian hari Rabunya ada literasi, kemudian hari Jumat juga ada keagamaan. Hari Sabtu saya coba di sini nanti menambahkan kegiatan-kegiatan yang sudah, kemudian menambahkan kegiatan apa yang akan kita kerjakan. Kalau ada istilah begini, menurut seorang ahli ya, hidup dengan agama akan lebih terarah, hidup dengan seni akan Indah. indah. Saya coba di SMP 2 Ciberem, hidup dengan berolahraga akan Sehat. hidup olahraga dengan sehat akan sehat. Materinya adalah senam Sabtu sehat. Kalau disingkat agak ngeri. Mudah-mudahan dengan kengerian ini kita akan teringat akan hidup sehat. Senam Sabtu sehat jadi sesat. Tapi insya Allah dari kesesatan itu akan menimbulkan sesuatu badan yang sehat. Selanjutnya, latar belakang. Mengapa saya memilih itu? Yang pertama adalah pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani peserta didik. Saya ambil dari tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewan, kira-kira seperti ini. Kemudian kedua, senam merupakan aktivitas kebugaran fisik yang memiliki koordinasi gerakan dan dilakukan dengan iringan musik. Yang ketiganya, kurangnya kesadaran warga SMP Negeri 2 Ciberem akan pentingnya dalam menjaga kesehatan dan kebugaran fisik. Dan yang keempat, penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan sport education model atau disingkat SEM. Dari latar belakang ini, teman-teman ada yang ditanyakan? Pelaksanaannya kira-kira jam berapa, Bang? Sebelum jam pertama. Nanti saya koordinasi dengan kurikulum supaya jam pertama atau kalau masih kurang bisa ke jam kedua, kira-kira seperti apa. Terus kalau untuk pertanyaan nomor 4 ini nanti pada pelaksanaan sport education-nya dilibatkan semua, terutama kepada peserta didik. Kegiatan ini biasanya sudah dilakukan dan dikerjakan oleh anak-anak pada saat jeda semester setelah ulangan tuh berada di 3 kosong. Biasanya OSIS melaksanakan kegiatan sekolah. Jadi di situ ada wasit, di situ ada pemain, ada seksi kesehatannya dan lain sebagainya, dilibatkan semua. Cukup jelas ini yang terbelakang. Siap, jelas Pak. Lanjutkan. Dilanjut dengan tujuan dari kegiatan ini mengedukasi warga sekolah akan pentingnya menjaga kebugaran jasmani di masa yang akan datang, meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran dengan rasa semangat, kemudian menjadi kegiatan yang berdampak positif di pagi hari kepada warga sekolah, karakter building atau di dalamnya nanti ada profil pelajar Pancasila. Barangkali ada yang mau menambahkan atau sekiranya cukup dari tujuan yang saya sampaikan? Cukup Pak. Selanjutnya, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Dalam memfasilitasi kebugaran jasmani dan minat belajar peserta didik, hal yang pertama dilakukan adalah saya di sini kita tanya murid atau menerima usulan atau aspirasi dari peserta didik. Apa yang paling mereka senangi dan rata-rata menyenangi aktivitas senam, berpetualang dan permainan. Permainan di sini di dalamnya ada permainan yang biasa anak-anak lakukan seperti ada permainan besar, kemudian ada permainan tradisional. Kemudian kita fasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut, seperti siapa yang bertugas menyiapkan peralatan, memilih tempat, membariskan teman-temannya yang jadi instruktur senam,
yang jadi juri atau wasit dan sebagainya. Di dalamnya ada kepemilikan. Tadi kaitannya dengan yang SEM. Oh ya. Yang SEM. Ada pertanyaan? Kalau berpetualang itu apa Pak? Berpetualang. Yang mana? Senang itu yang apa yang paling mereka Berpetualang. Nanti ada penjelasan yang berikutnya. Jadi saya nanti ingin ada secara berkala kegiatannya bukan hanya di sekolah. Jadi kita keluar sekolah. Misalkan kalau di sini kan ada tempat rekreasi kita ke bendungan, nanti di sana kita buat permainan seperti apa gitu kan. Supaya kita juga peserta didik tidak jenuh. Harapannya seperti itu. Masih poin yang tadi, tentunya guru tetap sesekali memberikan pengawasan dan perkembangan dari apa yang direncanakan oleh peserta didik. Artinya semua kegiatan yang mereka lakukan tetap kita kontrol supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Diharapkan dengan memberikan kebebasan kepada murid itu mereka belajar, bertanggung jawab, komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya. Tahapan ini akan dimulai tahun ajaran baru, kegiatan mingguan, semesteran atau tahunan yang tadi disampaikan. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid serta penerapan budaya positif, gemar olahraga di sekolah. Capaian yang ingin dicapai adalah proses pertumbuhan dan perkembangan murid menjadi optimal. Bukan maksimal lagi, tapi optimal. Kalau kita berbicara maksimal harus ada satu tingkatan lagi, itu adalah optimal. Lanjut. Masih yang tadi capaiannya satu, sehat fisik, badan sehat dan bugar, sehat sosial, mampu menjalani hubungan baik dengan orang lain, sehat jiwa, merasa senang dan bahagia, menerima kekurangan dan kelebihan dari diri sendiri dan teman. Karakter murid profil belajar Pancasila, kegiatan ini dilaksanakan pada semua aktivitas olahraga yang murid pilih. Karena secara tidak langsung mereka akan dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan teman, guru, maupun masyarakat. Fokus utamanya adalah menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada lanjut. Struktur program dan mitra. Kegiatan ini dilaksanakan oleh semua warga sekolah dibantu oleh instruktur dan guru mata pelajaran PJOK. Dalam beberapa kegiatan mereka melibatkan sebagai juri mengkondisikan fasilitas dan tempat. Program mingguan yang saya tadi sampaikan adalah senam massal setiap hari Sabtu berarti. Program bulanan jalan sehat di luar sekolah atau outdoor activity. Kemudian program semesteran PORA yang kaitannya nanti dengan SEM, dan yang terakhir program tahunan Project P5. Di situ ada kegiatan penyerahan kejuaraan baik secara akademis maupun akademis. Beberapa mitra yang dilibatkan, kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat. Nah, yang tadi disampaikan itu penambahannya ini. Nanti program ada yang mingguan, kemudian ada yang bulanan, program semesteran, program tahunan. Nanti kita bicarakan dengan Ibu, apakah setuju dengan kegiatan itu atau tidak. Ada pertanyaan? Dari yang sebelumnya Pak, dari langkah-langkah yang diharapkan dari setiap tujuan itu adalah menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai apakah yang ingin dicapai dalam kegiatan ini? Di antaranya poin nilai yang akan dicapai dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang kita laksanakan kan baru semester kemarin ya. Yang jelas begini Bu, dari profil pelajar Pancasila dikaitkan dengan pelajaran PJOK. Di situ kan di dalamnya ada tanggung jawab, bangun jiwa raga, kerjasama,
kemudian saling menghargai, saling menghormati. Sebetulnya semuanya berkaitan, Bu. Berkaitan. Cuma untuk lebih jelasnya, lebih detailnya di profil pelajar Pancasila. Sebetulnya di pelajaran-pelajaran yang lain juga hal-hal itu selalu ada dan harus ada. Saling menghargai antar teman. Gitu. Ada lagi, Bu? Udah cukup. Pak Awan, ada pertanyaan? Itu Pak, lanjutkan. Kapasitas yang dimiliki, satu modal manusia. Di dalamnya ada kepala sekolah, guru, orang tua, murid, dan masyarakat. Kemudian modal fisik, ada lingkungan sekolah, jalan umum, atau masyarakat di sekitar sekolah. Kemudian modal sosial, koordinasi dengan masyarakat. Kemudian modal lingkungan, udara bersih dan lingkungan sejuk, dan modal finansial. Kita kalau sekolah berkaitan dengan dana bos dan dari komite. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kitanya lebih kreatif bisa bekerjasama dengan sponsor, bermitra dengan sponsor. Seperti kita kan ada Poserba gitu ya, kemudian ada pengusaha rental dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Ada tambahan lagi barangkali dari yang lain? Rencana evaluasi. Berhasil tidaknya suatu kegiatan harus ada evaluasi. Yang mana di sini saya menyampaikan rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap semester atau akhir tahun pelajaran. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik peserta didik, orang tua berupa kuesioner atau wawancara. Kemudian untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJ. Kita bisa melibatkan dengan pihak yang lain yang sudah berjalan dan telah dilaksanakan. Saya sudah bekerjasama dengan pihak Puskesmas. Di situ hasil sangat valid sekali karena kita melibatkan ahlinya. TKJ itu tes kesegaran jasmani, yang mana dalam tekniknya itu adalah lari selama 12 menit. Jaraknya 1,2. Ada lagi? Setiap kegiatan pasti ada tantangan yang harus kita prediksi dan harus bisa diselesaikan. Yang pertama adalah cuaca. Saat terjadi cuaca buruk atau hujan, kegiatan dapat ditunda atau bisa dipindah ke minggu selanjutnya. Kemudian kegiatan sekolah yang bentrok. Keadaan ini sering ditemukan mengingat setiap tahun selalu ada kegiatan-kegiatan di luar agenda yang sudah ada. Sehingga dalam hal ini kita memilih mana yang lebih penting. Jadi kitanya fleksibel lah, jangan kaku. Kemudian kesalahannya nih, dalam hal ini ada kolaborasi dengan Wakasek Capras dan guru yang paham pada penggunaan alat sound tersebut atau alat-alat yang digunakan dalam kegiatan yang dilaksanakan. Jadi kita sudah antisipasi, harus antisipasi. Ada pertanyaan dari yang ini? Kemungkinan tantangan. Karena ada bahasa manusia hanya merencanakan. Tapi kalau kita sudah seoptimal mungkin untuk mengantisipasinya ya tidak akan terjadi. Ada pertanyaan yang tadi mengenai angket kuesioner. Ya. Nah, di tujuan dibuatkannya angket atau kuesioner, sasaran itunya apa tujuannya? Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari segi angket itu. Yang sebelum ini. Tujuan evaluasi. Ya, evaluasi. Nah, itu kan angket itu disebar ke masyarakat, mungkin ya ke orang tua peserta didik. Yang
yang jelas yang poin pertama adalah kita buat angket itu untuk disebarkan ke anak Pak. Dari kegiatan itu responnya bagaimana? Kemudian dari respon itu nanti kita tidak lanjuti, kalau ada masalah kita cari, kemudian kita cari solusinya. Yang jelas begini, saya tidak bisa menentukan semua yang dikerjakan, tetapi tetap hasilnya berdasarkan kita kesepakatan apakah program ini lanjut atau tidak setelah melihat dari angket yang kita sebarkan. Kepada orang tua juga bisa. Kegiatan ini gimana kalau merasa terbebani misalkan orang tua, ya kita jangan memaksakan. Tapi saya rasa kalau kegiatannya positif, warga juga akan mendukung sepertinya. Kira-kira seperti itu Pak. Ada lagi? Ada Pak. Yang mana? Itu ada untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani itu menggunakan TKJ. Tadi saya dengar bahwa TKJ kita sudah bermitra dengan puskesmas ya. Nah, berarti puskesmas itu mitra kita. Di lembaran berikutnya, menurut saya puskesmas dimasukkan saja ke mitra. Tadi ada sebelum ini ada mitra, ada di. Jadi begini Bu, untuk TKJ tes kesejahteraan jasmani yang sudah dilakukan itu kan setahun sekali setiap awal pembelajaran semester. Kita bisa minta bantuan ke puskes atau kadang-kadang program dari puskes juga meminta data daripada kebugaran anak-anak kita. Jadi dalam pelaksanaannya ya tergantung kita, bisa kolaborasi, bisa kita sendiri. Yang biasanya kalau yang kemarin yang sudah dilaksanakan, kita juga melaksanakan, puskes juga butuh data itu. Mungkin puskes juga tidak serta-merta minta, jadi intinya ikut terlibat lah. Sudah sebaiknya dimasukkan saja puskesnya ke poin yang nah itu dari struktur program dan mitra. Ada struktur program dan mitra sebelumnya. Sebelumnya ada struktur program dan mitra. Apakah ini yang tadi yang nah ini itu kan itu paling bawah beberapa mitra yang dilibatkan, sekolah yang masukkan juga puskesmas apakah bisa Bu? Ya, pada sampai ini masukkan saja. Sekarang atau nanti? Sekarang saja langsung aja. Nanti aja ya maksudnya. Kalau disetujui kalau Gini aja Pak, kalau mau revisi nanti saja setelah ini materi pembelajaran. Iya. Iya. Tolong Ibu nentukan. Jadi para sekarang nanti ada revisi lagi kan itulah. Ya. Terima kasih Bu atas masukannya. ya, bermitra dengan puskesmas. Puskesmas ya. Ya. Kemungkinan tadi sudah ada lagi. Kalau tidak ada, barangkali paparan tentang RTL dalam memenuhi tugas PKD Pejiroka dari saya sampai di sini. Sebelum itu ada pertanyaan? Cukup Pak. Cukup. Sudah jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah kegiatan hari ini. Semoga apa yang telah kita laksanakan pada kesempatan ini membawa berkah kebaikan. Terima kasih Pak Toto dan Pak Dadan atas apa yang disampaikan. Dan terima kasih untuk semuanya yang telah hadir mengikuti acara ini. Mari kita tutup bersama acara ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah.